Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa mengayunkan tangan kita bisa mengalangkahkan kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia membawa ajaran agama Islam dari kegelapan menuju cahaya Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini hanya untuk menjadi panutan kita. Apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita kerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita tinggalkan. Karena segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadah yang dianjurkan ataupun ibadah yang tidak dianjurkan, mari kita bersama-sama untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami akan menyampaikan 3 perkara yang harus dihindari ketika kita meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man mata wa huwa bari'un min thalathah." Ketika anak manusia, ketika anak Adam meninggal dunia, maka dia harus terlepas dari 3 hal. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Akan tetapi di ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, janganlah kalian meninggal dunia sebelum kalian terhindar dari 3 hal. Yang pertama, al-kibr, yaitu kesombongan. Al-kibr, kesombongan adalah penyakit hati yang mengakar dalam perasaan egoisme. Ulama Islam menjelaskan bahwa kesombongan adalah perasaan yang membuat seorang merasa lebih tinggi dari orang lain dalam hal pengetahuan, dalam hal kekayaan, dalam hal keturunan atau status sosial. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesetaraan dan rendah hati. Sikap sombong tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang lain, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya dijunjung tinggi. Kesombongan membuat seorang buta terhadap kebijaksanaan, terhadap kebijakan orang lain, dan menciptakan jurang pemisah antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pengaruh seseorang terjatuh dalam kesombongan yang pertama adalah merasa lebih baik dari orang lain. Seseorang merasa lebih baik dalam aspek keturunan, dalam aspek kekayaan, kedudukan, ilmu ataupun yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan min." Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada yang mereka yang merendahkan. Kemudian seseorang yang terjerumus dari kesombongan, yaitu kurangnya kesadaran akan keterbatasan diri, tidak menyadari bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dia miliki, kedudukan yang dia duduki sekarang, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar sebuah cerita yang dikatakan oleh Qarun? Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indik. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Ini adalah perkataan-perkataan yang mendatangkan kepada seseorang kesombongan, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya lebih kuasa, padahal itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pengaruh seseorang terjerumus kepada kesombongan, yaitu pengaruh lingkungan dan kurangnya ilmu. Pengetahuan yang tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan keimanan seringkali menjadi sumber kesombongan. Seseorang yang merasa lebih pintar atau lebih berilmu cenderung merendahkan orang lain yang dianggap kurang berpengetahuan. Ini bisa jadi terjerumus kepada kesombongan. Kemudian kekayaan dan harta benda. Hati-hati bagi kita semua. Kekayaan yang kita miliki bukanlah itu kekayaan yang sesungguhnya, akan tetapi kekayaan yang kita miliki adalah kekayaan apabila kita memilikinya, itu kita sedekahkan, itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Yang di dunia ini adalah sebuah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kekayaan yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kemana kita akan memberikannya. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita, harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki tidak menjadikan kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyebabkan terjerumusnya seorang dalam kesombongan yaitu status sosial dan keturunan. Status sosial atau keturunan yang tinggi dapat menjadi sumber kesombongan, di mana seorang merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada orang lain yang dianggap lebih rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan perlu kita ketahui ciri-ciri orang sombong, dia sering merendahkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan sering meremehkan manusia. Hati-hati dengan ciri-ciri tersebut. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat sombong dalam dirinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala jarratin minal kibr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai kesombongan dalam dirinya sebesar jarrah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la taftahu abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langitnya dan tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat kesombongan dalam dirinya sampai unta masuk ke lubang jarum. Ini adalah golongan pertama yang harus kita hindari. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Sebelum kita meninggal dunia, yang kedua yang harus kita hindari adalah namam. Apa itu namam? Yaitu namimah. Namimah adalah perbuatan yang amat tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itu, namimah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam agama, dan setiap muslim harus menjauhkan diri dari sikap ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti kulla halafin mahim, hammazim masya'im binamim." Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kiar kemari, menyebarkan fitnah dan berita bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 1, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan larangan namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak dapat masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Ahmad yang artinya, ya amat dicintai di antara kamu di sisi Allah ialah yang terbaik akhlaknya, yang dermawan lagi gemar menjamu orang yang dapat menyesuaikan dirinya. Sedangkan yang amat dibenci di antara kamu di sisi Allah dan Rasulnya ialah orang-orang yang suka berjalan dengan berbuat adu domba, yang memecah belah umat antara saudara-saudara lainnya. Kemudian yang harus kita ketahui dampak buruk dari namimah.
Yang pertama, namimah bisa menyebabkan kerusakan dan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, sebab satu dengan yang lainnya akan saling menjelek-jelekkan. Kemudian dampak buruk yang kedua, namimah dapat menumbuhkan rasa benci, dendam dan permusuhan. Kemudian dampak buruk dari namimah dapat mengakibatkan terputusnya hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dampak yang terakhir, namimah adalah mendapatkan dosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita tidak termasuk golongan yang pertama. Semoga kita tidak termasuk golongan yang kedua, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membenci perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang harus kita hindari sebelum kita meninggal dunia adalah ad-dain. Apa itu ad-dain? Yaitu hutang. Hutang ini bisa menyebabkan seseorang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika kita meninggal dunia. Maka apabila ada harta yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, yang kita punya, yang bisa dijual untuk melunasi hutang, maka juallah barang-barang tersebut. Juallah apa yang kita miliki untuk melunasi hutang ini. Karena hutang sering diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk dilunasi dengan secepat mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.